pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang penuh sukacita, yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kita ada di tempat ini, kita ada di ruangan ini saat ini Bapak Ibu Saudara, karena anugerah Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Saya percaya kita rindu lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya. Kita rindu bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau masuk di dalam pelataran Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan Engkau Tuhan yang baik. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh menjadi bagian di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur sebab Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, segenap hati kami, segenap tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, kami mau persembahkan di dalam tahta-Mu. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, membaharui hati dan pikiran kami pagi hari ini. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan di tempat ini Tuhan, kami percaya hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kami bersehati Tuhan, kami menolak setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau ikat patahkan kuasa jahat yang mau mengganggu kami, konsentrasi kami. Perintahkan Kau keluar dari tempat ini. Hadirat Yesus ada di tempat ini, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kerinduan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami Bapa untuk bertemu muka dengan muka bersama Engkau. Terima kasih Yesus.
tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau memuji kebaikan dan kebesaran-Mu. Bawa hatimu yang menyembah, bawa hatimu yang menyembah Tuhan.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi pagi. Katakan bersama-sama, aku lihat kepadamu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang
sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa kami yang setia, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi undangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan hari ini Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan. Sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Saatnya Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Terangi hati pikiran kami Tuhan. Bukakan mata iman kami Tuhan, untuk mendengar seruan-Mu Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan segala kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bahwa di dalam Tuhan selalu hal yang luar biasa terjadi bagi kita. Amin. Terima kasih semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak saya juga. Saya bersyukur boleh menyempatkan waktu datang ke tempat ini. Kalau dulu-dulunya dia khotbah, saya dengar di bawah. Hari ini saya khotbah, dia dengar. Amin. Haleluya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Nah, sebentar dia akan bersaksi dan menaikkan pujian, tapi kita mendengar kebenaran firman Tuhan sebentar. Kita buka di dalam 1 Samuel 17. Mengikutinya dengan baik. 1 Samuel 17 sampai ayat 39. Sudah dapat? Sampai 39. Terus saudara boleh lihat di handphonenya ya. Kita baca dari ayat 17 sampai 39. Kita baca dengan suara yang, kalau biasa Bapak Gembala katakan kita baca dengan suara nyaring tapi perlahan. Maksudnya begini saudara, kita baca dengan suara yang keras tetapi tempo yang perlahan supaya bisa mengerti. Amin. Semua dapat? Amin. Amin. Ya, kita baca mulai di ayat 17. 1, 2, 3. Isai berkata kepada Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertiga kepuri, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbangkin tengah berperang melawan orang Israel. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanya ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekat itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang menghalangkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Elia, katanya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu.
engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tapi jawab Daud, apakah yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitakannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatnya pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, peristiwa ini sering kita sudah mendengarnya, di mana terjadi perkelahian antara Daud dan Goliat. Dan saya yakin cerita ini dari sekolah minggu kita sudah pernah mendengarnya. Amin. Goliat dan Daud. Tapi yang menarik saudara, sesuai dengan tema yang kita akan pelajari hari ini, apakah orang Kristen? Apakah aku seorang Kristen? Apa hubungannya saudara? Saya membaca dan merenungkan kebenaran firman ini ketika mempersiapkannya. Banyak hal yang Tuhan mau ajarkan kita tentang dalam peristiwa ini, dalam peristiwa peperangan Daud dan Goliat. Saya membaca ayat-ayat sebelumnya, ketika bangsa Israel berperang, jarang itu mereka berperang di atas gunung. Kalau kita baca tadi, mereka itu berperang di bawah lembah. Lembah terbang tidak. Saya baca-baca, semuanya rata-rata peperangan mereka itu di bawah lembah. Saudara, ini sebuah makna rohani yang harus kita pelajari dan kita harus renungkan, bahwa terkadang peperangan seseorang, peperangan diri kita, peperangan seorang Kristen bukan di atas gunung, tapi di dalam lembah. Ketika kita berada di dalam titik nol, ketika kita berada di dalam suatu hal yang tidak mengenakan, biasanya itu terjadi peperangan, saudara. Iman kita diuji. Saudara lihat, dari peristiwa ini ada 3 hal yang saya bisa bagikan pada kita semua. Daud pada masa itu seorang yang masih belia sebenarnya, saudara, masih anak muda. Saya renungkan, Daud itu kira-kira seperti siapa ya? Kayak seperti Ray, nggak mungkin lah, masa perutnya buncit. Nggak mungkin. Jadi saya pikir Daud itu seorang yang masih muda dan sangat lincah. Saudara boleh bayangkan begini, saudara. Di ayat 17 tadi berkata bahwa Isai menyuruh Daud membawa bahan makanan ke tempat pertempuran. Kalau Daud, saya jadi Daud, waktu itu saya akan tolak, saudara. Saya akan mikir begini, ini orang tua macam apa ya? Itu tempat peperangan, disuruh anak yang tidak tahu apa-apa untuk ngantar makanan. Kalau mau disuruh ke mall, oke saja lah. Tapi ini saudara, di medan pertempuran disuruh bawa makanan untuk
saudara-saudaranya. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud menolak? Daud menolak? Tidak, saudara. Sekalipun mungkin hati kecilnya berkata, papa, ada saja kau papa. Ini peperangan di sana, ini kau suruh saya tidak tahu apa-apa. Saudara sebagai orang tua, dia tahu kapasitas anaknya. Kalau kita memiliki anak, dari bayi sampai besar, kita bisa lihat perkembangannya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Dan Isai melihat Daud seorang pemberani. Makanya dia menyuruh, bawalah ini kepada saudara-saudaramu makanan, dan bawalah tanda dari mereka apakah mereka selamat. Saudara, poin yang pertama yang harus kita ingat bahwa Daud seorang yang taat. Amin. Amin. Taat, saudara. Ketaatan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Amin. Taat, sebuah kata dibolak-balik tetap bunyinya taat. Dibaca kiri ke kanan, dibolak-balik taat. Taat. Saudara sudah taat? Sudah taat? Masih ragu kan? Makanya, kenapa sambil tema ini? Benarkah aku seorang Kristen? Poin yang pertama, sudahkah saudara taat? Taat apa saja saudara? Dan itu tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Taat ke gereja? Sudah taat? Jangan dulu, kalau hujan ini, sudah minggu depan masih ada. Apalagi ini yang khotbah cuma evangelis Mirna. Nanti bilang kalau Pak David yang khotbah baru saya datang. Taat memberi, taat berkorban, itu tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Mau lagi susah, mau lagi senang, wajib melakukan. Daud pada waktu itu dia bisa jadi menolak, saudara. Jangan saya. Jangan saya yang ke sana, itu medan pertempuran, saudara. Hukumnya mati dan hidup ada di sana. Tetapi Daud memilih tetap taat. Amin. Hari ini kita mau berubah. Mau taat? Amin. Haleluya, mau taat? Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan ini. Yang kedua, saudara, ini cepat sekali ya. Nah, jangan lama-lama, nanti pada mengantuk kalau lama. Yang kedua, soal integritas dan tanggung jawab. Saudara, Daud ini mempunyai integritas dan tanggung jawab. Kalau kita baca sebelumnya tadi, saudara, di sana dia mengatakan dia memiliki kambing domba. Dia punya pekerjaan sebenarnya pengembala. Jumlahnya berapa? Berapa ribu? Atau berapa ratus? Saudara baca tadi berapa banyak? Berapa banyak? 2 atau 3 ekor. Daud hanya memiliki kambing domba segitu, saudara. Bukan banyak, bukan ribuan, bukan ratusan. Hanya memiliki 2-3 ekor di padang. Dan itu pun ditekankan kepada kakaknya tadi. Siapa itu yang jaga kambing dombamu? Kau datang kemari. Saudara, Daud bertanggung jawab dan punya integritas yang tinggi. Sekalipun hal yang sedikit diberikan kepadanya, dia bertanggung jawab. Dia menyerahkan kepada penjaga, yang kita baca tadi kan. Dia menyerahkan penjaga kepada penjaga untuk menjaga dulu kambing dombanya. Tidak seenaknya, saudara. Daud tidak seenaknya langsung melepaskan begitu. Saudara bertanggung jawab, Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara saat ini, mau besar mau kecil, tetap bertanggung jawab. Amin. Talenta apa yang Tuhan titipkan kepada saudara, saudara harus bertanggung jawabkan. Amin. Jangan merasa bahwa cuma kecil ini kita anggap sepele. Tidak bisa, saudara.
ketika Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita, mau besar mau kecil, kita harus bertanggung jawab penuh di hadapan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita lakukan seperti Daud. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tak. Yang kedua, tanggung jawab dan integritas. Yang ketiga, ini poin yang penting saudara. Tapi sebelumnya, saya rindu Papa saya untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Karena ini berhubungan dengan pujian yang akan dinaikkan. Shalom. Percayakah jemaat diberi anugerah bahwa Tuhan tetap baik? Amin. Percaya? Amin. Haleluya. Tuhan tetap baik. Saya bersyukur pada pagi hari ini kalau saya boleh berada di tengah-tengah jemaat diberi anugerah. Setelah saya 32 hari mengerang kesakitan di 2 rumah sakit di Makassar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini saya boleh ada sebagaimana ada. Saya mendengar dari pasien-pasien di rumah sakit bahwa selama saya berada di sana ada 7 orang pasien yang lewat. Mereka lewat karena sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saya bersyukur kalau hari ini saya boleh duduk di dalam bait Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak tahu berapa lama lagi Tuhan izinkan saya hidup. Sekarang umur saya sudah 80 tahun. Tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku. Karena itu saya tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Maka pada pagi hari ini saya ingin memuliakan Tuhan dengan sebuah nyanyian, sebuah lagu lama yang saya yakini dalam hidup saya bahwa ini adalah karunia Tuhan dalam hidupku. Saudara, lagu ini saya buat musiknya 2 tahun lalu pada salah. Papa itu suka nyanyi-nyanyi lagu lama. Dan waktu itu saya sudah kami rekaman ya, sudah recording. Belum sempat buat video klipnya. Dan karena kesibukan tidak pernah terpikirkan lagi. Tapi ketika di rumah sakit, Tuhan mengingatkan saatnya kamu buat sebuah video klip untuk Papa. Dan di dalam lagu yang nanti ini kita lihat, yang didengarkan, itu semua video-video yang saya buat ketika saya berada di rumah sakit, dari mulai dia masuk sampai dia keluar. Di situ ada juga semua orang-orang yang mendukung dalam doa, semua yang terlibat, yang sungguh-sungguh Tuhan luar biasa bahwa lewat mereka, lewat doa semua, bahkan jemaat Tuhan tempat ini, bahwa bisa kembali semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, silakan diberi.
setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kesetiaannya? Setialah, setia. Tuhan kuatkan kita semua untuk tetap setia. Amin. Saudara diberkati dengan pujian. Amin. Di tengah kesukaran, Tuhan tetap berkarya. Saudara, poin yang ketiga ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanya, apakah aku seorang Kristen? Banyak kita berkata bahwa aku seorang Kristen, padahal kita tidak menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Kristen. Kita hanya tahu kita beragama Kristen. Saudara, di ayat 1 Samuel 17 ayat 26, coba kita baca. Ini yang ketiga, saudara. Ini yang terpenting. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, ini perkataan keras Daud terhadap orang itu, terhadap bangsa Israel. Siapakah orang yang tak bersunat ini? Saudara, mungkin saudara anggap sepele dari seruan ini, tetapi kalau kita baca, kita renungkan dan kita meneliti, saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat, dan itu merupakan suatu tanda perjanjian kepada Allah bahwa mereka disertai Tuhan. Amin. Sunat pada masa itu, saudara, itu melambangkan dan menyatakan bahwa itu adalah bangsa yang disertai Tuhan. Makanya Daud berkata dengan jelas, siapakah orang yang tak bersunat ini? Saudara, dalam diri kita seorang Kristen harusnya kita mempunyai tanda. Amin. Apa tandamu seorang Kristen di hadapan Tuhan? Daud ingin menyadarkan kepada bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel tahu semua pada saat itu bahwa kita ini adalah bangsa yang disertai Tuhan, bangsa yang bersunat. Tapi mengapa mereka kalah, Tuhan? Mereka melihat Goliat di depan mereka terlalu besar. Acap kali kita seperti itu, saudara. Ketika kita melihat Goliat, ketika melihat masalah, sakit penyakit terlalu besar di hadapan kita, tanda yang ada dalam diri kita menjadi hilang. Kita lupa kita disertai Tuhan. Amin. Dan itu dialami oleh bangsa Israel. Ketika Goliat datang, saudara baca tadi, mereka lari ketakutan. Sama, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang cukup besar, tantangan yang cukup besar, kadang kita lari. Kita lupa bahwa kita ada tanda. Kita orang yang disertai Tuhan. Amin. Waktu Papa masuk dalam rumah sakit, hampir 1 bulan, ya Pak? 30 hari. Itu waktu yang sangat panjang menurut saya, saudara. Semua yang datang, keluarga, anak, saudara, menantu, apa semua, jemaat, merindukan mujizat. Saya waktu kalau ke rumah sakit dan melihat hal itu, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan terlalu lama? Mengapa kami harus terlalu lama dalam rumah sakit ini? Karena saya tahu rumah ini rumah sakit, bukan rumah sehat, saudara. Dari dulu sampai sekarang namanya rumah sakit. Tidak pernah berubah jadi rumah sehat. Jadi jangan betah dalam rumah sakit, karena itu rumah tidak pernah sembuh. Amin. Saya bertanya, Tuhan, kenapa harus lama di tempat seperti ini? Tuhan banyak mengajarkan hal kepada saya. Apalagi waktu ketika Papa masuk ICU 2 kali, saudara, di Hermina dengan di Wahide. Jujur, saya seperti bangsa Israel sempat takut, saudara, sempat lari. Kenapa? Melihat situasi sekeliling. Saya kalau masuk ICU ciut juga dari saya, saudara. Kenapa? Melihat orang sekeliling, saya bilang ini masih hidup atau tidak, saudara. Tapi Papa saya masuk situ bukan karena koma, enggak.
tetap sadar saudara. Tapi ketika kita masuk ruangan seperti itu, kita sepertinya masuk dalam lembah kekelaman. Takut. Sampai saya berdoa saudara, ketika di Wahidin keluar ruangan operasi, saya pikir langsung ke kamar biasa. Dokternya bilang, kita ke ICU. Down saudara. Langsung ciut. Tuhan, kenapa harus ke ICU? Dengan prosedurnya memang begitu Pak, harus observasi. Tapi kan kemarin bilang kalau operasi ringan begitu kan harusnya ke kamar, tidak. Dan disitulah saya melihat kuasa Tuhan yang datang. Ketika masuk ruangan ICU, sebenarnya mengalami masa kritis saudara. Cuma dia tidak rasa. Kita yang lihat. Saya bersama kakak sepupu saya masuk. Dia sampai panggil saya, Nan, masuk. Berdoa apa? Kenapa? Berdoa, kasih tenang Bapak. Gemetar luar biasa. Dia bilang dingin, padahal pegang badannya hangat sih. Dan di situ dia bergumul mungkin gimana kondisi tubuhnya. Dan saya melihat hari itu, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim malaikat kerub. Saudara tahu siapa malaikat kerub? Tidak pernah baca saudara. Malaikat kerub adalah malaikat yang menjaga Taman Eden waktu itu, saudara. Saya berkata Tuhan kirim malaikat kerub, karena kita lihat sekeliling ini saudara, orang koma semua. Dan benar saudara, Tuhan jagain. Pagi harinya subuh jam 5 depan lewat saya kan menjaga di pintu masuk ICU. Dan disuruh keluar, disuruh jaga di luar. Saya jaga di luar saudara, tidak tidur. Jam 5 subuh lewat keranda jemaat, keranda jenazah. Aduh Tuhan. Itu jam 5 subuh lewat. Saya berkata bagaimana Bapak saya? Jam 6 pagi saya ditelepon, keluarga tangga pada, silakan masuk ke ruang ICU. Saya masuk saudara dengan hati berdebar-debar. Sampai di sana Papa saya ketawa-ketawa. Saya yang panggil tadi itu suruh panggil. Haleluya. Dia sadar saudara. Semua karena mujizat Tuhan. Amin. Bukan cuma itu, jam 12 siang lewat lagi saudara, keranda jenazah. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa Tuhan hari ini keluar dari ruangan ini. Dan Tuhan dengar. Hari itu juga Papa boleh diizinkan keluar dari ruangan ICU menuju kamar biasa. Dan dia sempat bersaksi Tuhan. Hal yang luar biasa saudara. Saudara menjadi seorang Kristen harus punya tanda. Dan itu saya melihat di kehidupan Papa saya luar biasa. Dia menyatakan ada tanda dalam kehidupannya. Ketika mau dioperasi, bayangkan saudara, sudah mau dioperasi, dia pasti berkata apa Pak? Boleh saya memuji Tuhan dulu, saudara? Di hadapan dokter yang sudah mau mengoperasi, dia masih berkata, boleh saya memuji Tuhan dulu. Bagaimana dengan saudara? Ketika menghadapi situasi yang sangat sulit, bisakah tetap memuji Tuhan? Bisa? Saya sampai, aduh kalau saya seperti ini belum tentu bisa. Tapi dia berani berkata kepada dokternya, saya mau memuji Tuhan dulu sebelum saya dioperasi. Itu adalah sebuah tanda yang luar biasa dalam kehidupan Kristenan kita. Harusnya kita semua yang hadir memiliki tanda spesifik dari Tuhan. Ketika kita dimanapun berada, kita tahu Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala. Mari kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apakah aku seorang Kristen ataukah aku hanya seorang penagama Kristen? Saya mengundang pemain musik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami mempunyai tanda Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami bukan hanya beragama Kristen, tapi kami adalah seorang Kristen yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap tantangan masalah yang ada Tuhan, kami percaya kami bisa melewatinya karena Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini Tuhan tetap dikuatkan Tuhan. Iman mereka semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Mantapkan hati mereka untuk senantiasa percaya akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur dari pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Mari sekali lagi kita berdoa buat persembahan. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami kembali diberi kesempatan buat menabur, buat membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Baik itu persepuluhan, baik itu persembahan syukur kami, baik itu persembahan diakonia atau ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang menabur, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, janji firman-Mu digenapi bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Bapak Ibu Saudara, ada ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesaksian, baik sebelum berbawa dan mengikuti pada sekolah minggu. Baik demikian pengumuman, kita akan berdoa syafaat, minta kesediaan hamba Ibu Wawa boleh pimpin kita dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh diberkati dengan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun dia berada boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang dan mengenal Tuhan secara pribadi lewat kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap umat-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang berintegritas dalam Tuhan, yang mengasihi dan cinta Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu GBI Anugerah ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan, memberkati Bapak Gembala, memberkati Ibu Gembala, memberkati Wakil Gembala bersama dengan istri, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah pengurapan dan kuasa Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus program-program ibadah kami. Kami berdoa bagi menara doa setiap hari Jumat. Kami berdoa bagi ibadah raya dan perjamuan kudus yang akan diadakan di awal bulan. Dan kami berdoa bagi ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapa. Biarlah dalam setiap program-program ibadah kami, Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalamnya, mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Kami percaya tidak satu pun yang Tuhan lewati Tuhan. Memberkati umat-Mu Tuhan,
Memberkati Tuhan Yesus kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, para orang tua. Tuhan berkati, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, berikan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir pagi hari ini, mungkin mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lalai Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, sehingga boleh sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa. Tuhan mengirimkan juga jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini, dari utara, timur, selatan, barat, kota Makassar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu ini penuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi hari ini. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu. Mereka mengembalikan milik-Mu, persepuluhan mereka. Tuhan memberkati berkali lipat ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Berkati umat-Mu Tuhan yang memberikan korban syukur mereka, yang membantu operasional gereja ini, persembahan diakonia dan semua persembahan yang lainnya. Kami percaya Tuhan memberkati 100 kali lipat ganda dalam kehidupan jemaat-Mu. Pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, usaha mereka diberkati dalam nama Yesus, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus, sehingga orang-orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan umat-Mu GBI Anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan hotel tempat kami beribadah di tempat ini. Engkau memberkati pemilik hotel Grand Maleo Tuhan, memberkati kehidupannya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan, memberkati semua staf karyawan yang bekerja di tempat ini, bahkan semua tamu-tamu yang datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka, bahkan lawatan Tuhan juga boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan kota kami Makassar ke dalam tangan-Mu. Sulawesi Selatan dan sekitarnya Tuhan lindungi, Tuhan sertai, memberkati kota kami Tuhan. Berikan keamanan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan nyata atas kota kami. Memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya penuaian akan terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa setiap lutut akan sujud menyembah-Mu, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan sementara untuk proses penghitungan suara. Kami percaya siapapun pemimpin yang akan terpilih sungguh berasal daripada Tuhan, dan membawa Indonesia boleh semakin baik dan maju di hadapan Tuhan. Memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, memberikan roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari yang percaya katakan
umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat umat percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan Engkau, terpukulkah olehnya. Yang apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.